Oke, mari kita ke Igoy. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Besok ada MV Start ya? Dari Cimahi. Cimahi makanannya apa sih? Kulinernya apa? Lebih gendeng supirnya. Iya, makanya supirku udah dibilangin, Pak, jangan ngebut, Pak. Jangan ngebut. Sampai naik mobil pakai seat belt, pegangan kenceng. Turun sebentar, naik lagi dia speednya. Hani Erla, Hendy, hai semuanya. Weekendan lagi pada ngapain kalian? Besok jam 10 pagi jangan lupa ya. Halo Effendi. Wah, Effendi tuh ternyata ini loh, dia PT, jago, nge-gym, berotot. Halo Jeju, kamu nggak syuting Jeju? Ada seleb nih. Erik Liang-Liang. Hai semuanya, selamat malam. Kalau nubruk ya makanya. Halo Pak Jungki, mikirin IG Live. Soalnya saya senang juga sih. Itu seperti semacam hiburan buatku. Wan An Hussein Leo, kalau Wan An tuh kayak orang mau bobo loh, Wan An. Mari kita mulai ya. Miss tahu bandar lagi aku dari mana? Ngelihat price and volume, tapi sebenarnya kadang-kadang akumulasi tuh nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan tuh masuk ke masa partisipasinya. Kadang akumulasi diem-diem nggak kelihatan di pasar, pakai di bank kustodian gitulah di belakang gitu. Tapi tiba-tiba pas butuh buat retail masuk, mereka volumenya naik tinggi. Itu kayak Teens waktu itu naik tinggi langsung ya. Jadi akumulasinya nggak kelihatan tapi partisipasinya kelihatan. Oke ya, capek-capek mulai. Aku nggak capek kok. Terima kasih yang udah nonton weekend. Sementara aku matiin dulu komennya. Udah balik dari Singapura udah dong. Oke, aku matiin dulu komennya. Aku mau kasih lihat chart seperti biasa. Ya, tadi aku baca buku, tapi sebelum aku share chart, aku mau share ini dulu ya. Aku beli buku banyak tadi yang di story aku ada, aku share juga sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Mungkin dikira aku nge-live-nya 8:30 kali. Ini buku, aku tiba-tiba tadi ngeliat buku ini, bagus banget buku ini ya. Ini aku ngasih ke anakku, karena dia suka baca buku ginian. Jadi ini Psycho-Cybernetics, all about the science of our thoughts and how they can be measured. Keren. Buku ini yang membuat aku, termasuk buku yang mengubah hidupku. Ini. Terus apa lagi ya? Tadi aku baca buku ini bagus kalau kalian. Oh ya, ini masih di tas. Baru dibaca, baru dapat segini ya. Baru dapat segini. Dikit. Ini tadi baru banget beli. Jadi ini ceritain tentang ya kisahnya Warren Buffett dari sudut pandang yang berbeda. Miss bahasa AS dulu, ntar aku bahasa AS biasa banyak yang kabur. Oke, kita lanjutin ya. Beli di mana? Itu aku beli di bandara di Changi, di W.H. Smith. Spill koleksi bukunya apa aja? Buku yang banyak. Kalau buku saham sih standar lah ya. 3 ini. Terus Warren Buffett way kayak gitu. Nah, ini buku yang mengubah hidupku juga. Dan ini akan dijadikan Bible-nya di kantor untuk culture kita ya. Jadi kita punya value yang pertama, service excellent. Jadi kita pakai ini. Gitu. Oke ya. Jadi baca aja kalau weekend, baca aja ini. Ini penting banget. Sama yang tadi Psycho-Cybernetics. Udah, yuk kita mulai yuk. Koleksi jam nggak? Nggak. Oke, mari kita mulai. Pada weekendan kayaknya. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk melihat chartnya. IHSG lagi sideways aja, nggak usah terlalu dipikir. Wih, baca buku itu waktu SMA. Mantap. Oke, ya lagi sideways aja, nggak usah dipikir. Kita langsung aja ke emiten Big Banks. Sementara komennya aku matiin dulu. Kalau saham Papa PP mau IPO lagi, bisa di watch nanti sahamnya. Tapi kalau mau masuk nitip sendal aja buat lucu-lucuan ya. Yuk kita mau lihat Big Banks-nya bagaimana kabarnya. Tapi Big Banks, ntar deh aku mau bahas Big Banks sih secara fundamental banyak. Aku bahas dari sektor komoditas dulu aja. Adaro Energy, kemarin M-Trade ada review buy. Ya, aku nggak tahu kalian ada yang ikut atau enggak.
Hari ini lanjut naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Jadi Adaro Energy seperti yang kita udah bilang kemarin, ada resisten yang cukup kuat di sekitaran 3.500, bahkan bisa sampai 3680. Intinya kita nggak ngebatasin dia targetnya di mana, kita nge-flow aja sih. Banyak resistance di atas ini. Yang jangka pendek kemungkinan kita akan profit taking 1-2 hari lagi. Jangka menengah kita akan masih hold. Nah, untuk Adaro sendiri saat ini kita lagi cuan 4-5%. Aduh, miring-miring ininya sebentar ya, kena kabel. 4-5%-an di sini. Terus ini udah profit taking, yang jangka pendeknya udah profit taking hari ini tadi 4-5%-an. Jangka menengahnya kita masih ngehold ya. Sorry, ternyata jangka pendek tadi udah profit taking. Mungkin aku pas lagi di pesawat tadi. Oke, terus kemudian selain Adaro, kita mau lihat saham United Tractor. Intinya yang belum beli berarti mesti wait and see ya, karena kita udah profit taking gitu loh. United Tractors ini M-Trade posisinya jangka menengah masih ngehold UNTR. Yang menarik, meskipun kemarin banyak saham turun, terus kenapa disco ya layarku ya, jeng. Oke, udah. Kemarin banyak yang turun normal aja, tapi batu baranya naik, jadi gantian. Nah, ini yang jangka pendek tadi untuk UNTR udah profit taking juga sekitaran 4%-an. Yang belum profit taking jangka pendek nggak usah khawatir. Misalkan kamu punya di harga bareng kayak M-Trade 2 hari yang lalu, kemarin ya, beli kemarin, tinggal ngehold aja sampai 27.500-an. itu rawan profit taking banget buat jangka pendeknya. Jadi kita sebenarnya sekarang ini lagi nyolong start untuk profit taking buat yang jangka pendek. Oke. Nah, terus kemudian kita mau lihat buat saham Indika Energy yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Nah, perhatikan di sini, ini Indika Energy. Ya, ini saham Indika Energy ya. Ini breakout di tanggal 12 Agustus, patternnya inverse head and shoulders gede. Dan sekarang hari ini sebenarnya dia juga abis breakout lagi loh hari ini. Jadi lihat aja di Igoy ya teman-teman, yang di Tok yang di YT. Oke, terus bisa sampai berapa sih Indika Energy ini kalau ngelihat dari target pattern inverse head and shoulders-nya dia? Kita coba taruh satu garis di sini. Bisa menuju sampai 1740 kalau target pattern inverse head and shoulders. Disclaimer on, 1740 itu di sini pas kena nutup gap juga, tapi kayaknya perjuangannya masih cukup panjang menuju area itu, butuh zigzag dulu gitu. Jadi sekarang yang punya bisa ngehold ngikut M-Trade, tapi yang belum punya kayaknya kalau mau beli daripada UNTR sama si siapa tadi Adaro, ini mendingan Indi sih. Indi belum telat terlalu jauh, kalau UNTR sama Adaro udah agak telat gitu. Ya, jadi yang di Tok di YT bisa ke Igoy lihat chart di sini ya. Jangan bosan-bosan mendengar saya ngomong ini, karena kasihan yang di YT yang di Tok gak bisa lihat gitu. Nah, jadi kalau sampai ke 1750 pun ini chartnya belum tentu dia akan naik cepat. Nah, tapi dia bisa zigzag gitu. Oke. Terus kemudian PTBA. Ya, ini pattern falling wedges-nya jangan diilangin. Oke. Ya, jadi bekas dari pattern falling wedges-nya dia. Kalau dihitung
upside atau target dari pattern falling wedges-nya ditaruh di sini. Nah, ini upside-nya sebenarnya sampai sini. Terus di sini ada MA 200, sorry tadi kejeda ada WA. Ya, jadi ini ada MA 200 nih, ketahan dikit di sini, terus kemudian dia masih bisa naik. Intinya saham-saham dari sektor komoditas ini tadi sempat breakout lagi. Kalau PTBA udah telat belum masuk? Belum terlalu telat sih. PTBA di sini M-Trade masih di area buy tadi ya. Nah, sedangkan kalau si Adaro sama UNTR udah telat. PTBA sama Indi ini masih di area buy kita per hari ini ya. Kalau Senin naik ya itu lain cerita. Oke, terus kita lihat saham Pegas. Nah, Pegas hari ini breakout, tapi M-Trade udah nyolong start beberapa hari kemarin. Di 19 Agustus, ya 19 Agustus nih kalau kalian perhatikan dia sebenarnya sempat breakout, tapi kemudian balik lagi gagal breakout. Nah, kalau ada gagal breakout itu kita jangan terus serta-merta langsung jual ya. Jadi bisa di hold dulu sebentar gitu, dilihat pattern secara garis besarnya gimana. Menariknya menariknya si Pegas ini kalau kalian ingat, coba saya nyalain komennya, saya pengen tahu apakah ada yang ingat di sini. Ya, waktu itu saya ngegambar kayak gini. Ini harapannya sih ngebentuk satu low lagi di atas kayak gini. Tapi tanggal 5 Agustus sempat kena turunan, volume transaksinya lumayan gede. Dan setelah itu dia mantul lagi. Kalau nggak ada 5 Agustus patternnya beneran kayak gini. Nah, ternyata memang naik tapi sempat agak-agak turun dikit di 5 Agustus kemarin ya. Jadi kalau di 5 Agustus kalian batasin resiko atau kena stop loss, sebenarnya itu udah wajar sekali sesuai dengan aturan. Karena dia breakdown dari garis merah ini ya, dari garis merah yang di bawah ini gitu. Oke ya. Terus Pegas bisa tahu buat nyolong start gimana. Actually Pegas waktu itu kita bukan nyolong start di support, tapi sebenarnya waktu itu ada tanda-tanda dia mau sorry ya. Gimana sih? Udah jalan belum? Lancar nggak nih? Sebentar. Ini pada malam mingguan kalian yang ada di sini masih rajin belajar saham. Udah ada suara, aman kan? Oke, aku lanjutin. Hilang ya? Ya, jadi gimana cara tahu nyolong start sih? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sebelumnya kita udah antisipasi dengan pattern kayak gini. Potensi ada pattern higher low, terus aku nama ini bunny hop kalau di super trader, kasih nama sendiri. Ya. Terus sempat breakdown di tanggal 5 Agustus kita cow. Nah, habis itu kita lihat wah naik lagi nih, berarti patternnya yang kita antisipasi itu works gitu loh. Jadi kalau ditanya gimana bisa nyolong start, kita melihat pattern. Nah, terus kita beli, terus dia sempat breakout, gagal breakout, turun dikit, hari ini breakout. Jadi kita nge-hold. Pertanyaannya yang udah beli tinggal hold, yang belum beli boleh beli nggak? Sebenarnya kalau kalian masih nanya kayak gitu, berarti jawabannya tuh jangan beli dulu. Kenapa? Karena jawabannya berarti kamu mesti belajar dulu gitu loh ya, karena berarti nggak paham gitu. Nah, kalau kamu udah ikut M-Trade Academy atau workshop super trader, kamu boleh beli di posisi saat ini, boleh ngejar harga dengan catatan kamu paham kenapa. Oh, ini breakoutnya cakep nih, 1 diuji sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya breakout. Nah, terus pembatasan resikonya kalau dia turun atau breakdown dari 1600, kira-kira kayak gitu sih Bapak Ibu ya. Oke, terus kok aku jadi panggil kalian Bapak Ibu sih? Jadi formal amat ya. Oke, terus aku mau ke INKP sama AALI. INKP itu juga komoditas ya. Nah, INKP ini valuasinya cenderung murah dan kita sempat masukin di MVest juga. Terus hari ini kita tadi trading buy untuk INKP-nya, sempat
downtrend, INKP-nya sempat downtrend, yang di Tok yang di YT bisa ke Igoi aja ngelihat chart di sini ya. Jadi belajar bareng-bareng ngelihat chart di Igoi ya. Jadi INKP-nya perhatiin ini tuh downtrend. Nah, terus per hari ini tadi dia breakout dari masa sideways atau stage satunya dia. Sebenarnya kalau aku ngelihat sideways-nya kurang panjang. Ini patternnya ada pattern inverse head and shoulders gitu. Tapi sideways-nya kurang panjang. Nah, kenapa sih kita pakai chart kayak ginian buat yang teman-teman pemula yang belum ngerti ya? Kita pakai chart kayak ginian tuh untuk mengantisipasi di Indonesia banyak sekali emiten-emiten yang tidak efisien. Maksudnya tidak efisien tuh secara fundamental. Jadi kalau di Amerika, Peter Lynch bilang pakai fundamental, misalkan laporan keuangan perusahaannya laba, untung, terus harga sahamnya nggak naik, itu just masalah waktu aja katanya. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu. Jadi di Indonesia aku melihat market itu cenderung agak nggak efisien. Kalau ada yang bilang di Indonesia market nggak efisien, technical doesn't work, salah. Di Indonesia market nggak efisien, fundamental sometimes doesn't work, tapi technical always work. Karena technical itu melihat apa yang terjadi di market. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, wah itu saham gorengan gimana bisa tahu technical? Ya nyatanya sampai sekarang kita dilindungi sama technical itu. Kalau kita ngedengerin fundamental, story kayak gitu, itu gampang banget di create gitu loh, ya. Sorot chartnya Bu nggak bisa di Tok, nanti aku kena kebijakan Tok kena ban. Di YT juga nggak bisa karena ya ini 3 kamera. Langsung aja ke Igoi aja ya kalau mau lihat chartnya. Oke, aku mau nyalain komen sebentar. Malam Sabtu ya, hari pembebasan. Oke, pembebasan apa? Pada main ya. Kalian kalau weekend pada ngapain sih? Ali, aku mau ke Ali dulu. Sabar yang lain. Ali, kenapa aku bahas Ali? Ali ini juga sama. Dia sempat jatuh dengan volume transaksi besar pada tanggal 5 Agustus, kemudian dia naik lagi. Dan breakout dengan volume transaksi yang lumayan kemarin. Terus habis itu jadi sideways lagi. Intinya gimana Ali? Ali ini berpotensi menyusul ibunya atau mamanya ASII ya. Jadi berpotensi menyusul mamanya ASII. Cuman tetap harus perlu diwaspadai. Ali pernah membentuk pattern yang serupa di sini di Juni 2023, terus dia failed. Maka dari itu kita tetap sediain antisipasi untuk stop loss atau pembatasan risiko. Sementara ini patternnya masih cukup bagus buat Ali. Oke. Nah, aku mau bahas saham-saham perbankan besar termasuk juga fundamentalnya. Sebelumnya aku mau jawab pertanyaan kalian dulu, Unilever masih ada harapan enggak? Dengan kondisi The Fed mau turunin suku bunga seperti saat ini, dan bahkan nurunin suku bunganya tuh berkali-kali, suaranya hilang. Cek 1, 2, 3, cek suara di Igoi atau di ini. Suaranya hilang. Suara ada ya? Udah ada nggak? Ada ya? Oke. Nggak ada. Ada kok. Tuh teman-teman ada. Yang di Tok, yang di YT ke Igoi aja, lihat chart bareng-bareng. Kalau kalian nanya TLKM kabarnya gimana, Unilever kabarnya gimana, HMSP, GGRM kabarnya gimana, aku cuma mau garis bawahi bahwa penurunan suku bunga The Fed ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Dimana penurunannya itu bukan cuma sekali aja, tapi bisa berkali-kali. Ini selain di September, Desember ada kemungkinan turun juga gitu loh. Bahkan sampai setahun ke depan, Bank Indonesia juga berpotensi mengikuti. Tapi ada banyak faktor yang perlu diperhatikan ya. Bukan cuma sentimen positif doang. Kalau nggak ada suaranya, tolong kasih tahu, ditulis, bantu tulis ya buat teman-temanmu. Kalau nggak ada suaranya, tolong matiin dulu, terus habis itu masuk lagi ya. Keluar terus habis itu masuk lagi ya. Oke, aku ulang ya. Kalau Anda tanya tentang Unilever, TLKM, terus ada HMSP, GGRM, dan lain-lain, ada harapan nggak? Sangat ada harapan sekali. Kenapa?
Karena The Fed mau nurunin suku bunga ini sesuatu banget ya. Jadi nurunin suku bunganya tuh bukan cuma sekali, bisa 2 kali di Desember, bahkan sampai tahun depan tuh masih bakalan potensi nurunin suku bunga terus gitu loh. Indonesia juga, Bank Indonesia juga. Nah, tapi jangan cuma melihat sentimen positif doang. Tetap ada tantangannya ya. Tantangannya apa? Tantangannya sebenarnya kalau aku perhatiin, selain dari kondisi politik dalam negeri, aku melihat tantangannya tuh lebih ke Bank of Japan yang akan menaikkan suku bunganya. Nah, kalau BOJ mau naikin suku bunganya, maka investor-investor yang mereka ngutang dari Jepang, yang dapat likuiditas dari Jepang untuk berinvestasi baik di Amerika maupun di Jepang atau di negara lain, itu bakalan ngebalikin duitnya ke Jepang gitu loh, bakalan mengurangi utangnya karena ada beban bunga itu tadi. Dan itu yang menjadi katalis negatif buat market. Nah, berasa nggak sih? Emang berasa kan, kayak kemarin berasa juga ya. Kalau Jepang nurunin Jepang naikin suku bunga di market kemarin ya lumayan kan, berasa kan ya, sampai turun berapa, 3% tuh IHSG ya. Jadi intinya kalau ditanya bisa naik gak? Bisa, cuman aku sarankan buat kalian yang udah nyangkut banyak, just nikmati aja naiknya buat kurangin posisi, jangan cut loss. Oke, sekarang kita lihat chartnya Unilever dan TLKM dan kawan-kawannya. Yang di YT, yang di Tok bisa ke Igoy untuk lihat chartnya. Igoy adalah sosmed sebelah. Oke, ini Unilever kalau diperhatiin dia lagi menyentuh bottom seperti bottomnya di tahun 2010. Secara valuasi kalau pakai pair yang nggak bisa dibilang murah, tapi kalau dibandingin secara historical ya bisa dibilang murah. Nah, terus Unilever ini industrinya masih agak-agak susah selama ekonomi di Indonesia masih melambat gitu ya, masih belum ada percepatan perekonomian, dan suku bunga akan sangat membantu sekali ya. Kalau ada suku bunga turun tuh sangat membantu perekonomian banget gitu, daya beli masyarakat bisa meningkat dan dia bisa naikin harga barangnya gitu ya. Nah, terus perhatiin di sini, ini pas lagi di support kuat banget Unilevernya. Support kuatnya tuh di 2340. Hari ini kita banyak technicalnya di 2340 di sini teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau spekulatif buy ini sebenarnya pas area support banget. M-Trade juga ada spekulatif beberapa hari kemarin, tapi tidak disarankan buat kalian yang tidak siap dengan cut loss atau pembatasan risiko. Oke. Nah, jadi kita ngelihat di sini ini pas di support banget, cuman ya agak-agak spekulatif sebenarnya. Kalau ditanya bisa naik nggak, ada kemungkinan dia bisa naik, jangan average down ya. Oke, semua akan terdampak positif dengan turunnya suku bunga. Nah, asalkan Jepang nggak cepat-cepat naikin suku bunganya ya, itu jadi pemberat sebenarnya. TLKM udah naik beberapa hari terakhir, dan seperti yang aku bilang akan ada harapan buat kalian yang di situ. Terus kemudian aku mau bahas HMSP. Oke, ya. Siapa punya HMSP? Disclaimer buat kalian yang punya HMSP, yang di Tok, yang di YT boleh ke Igo yuk, yang di Tok, yang di YT boleh ke Igo yuk. Oke, coba tulis di sini HMSP, HMSP, HMSP. Apakah ada yang punya HMSP? Ini viewernya naik tiba-tiba. Ada yang punya nggak? Bentar, agro nanti. Habisnya mau bahas banking. Oke, HMSP ini breakout dari level sideways-nya, dari sideways sama dari downtrend-nya dia, volume tinggi kan. Nah, kita tuh lagi nge-watch kan HMSP ini disengaja dibiarin turun gitu beberapa hari terakhir. Chartnya di Igoy. Ya, terus jadi ada yang punya di 1500, ada yang punya di atas. Ini M-Trade baru masuk beberapa hari kemarin dan udah profit taking HMSP-nya. Terus kita lagi nge-watch buat jangka pendek untuk kita bisa masuk lagi. Jadi ini profit taking 8-10%. Jangka menengahnya kita masih nge-hold HMSP. Nah, ini kita lagi nunggu sekitaran level 740-an mungkin untuk buy ya, untuk masuk di situ gitu loh. Oke, terus ya
Jadi masih masuk watchlist gitu aja sih. HMSP-nya, GGRM-nya juga masih masuk watchlist ya. Watchlist sekitaran 15.650 buat trading aja nih, belum ke investasi gitu. Nggak nangkep pisau jatuh ya. Kalau nangkep pisau, good question. Nangkep pisau jatuh tuh di sini. Nah, di sini tuh jatuh dengan volume transaksi gede. Ini aku matiin dulu komennya. Perhatikan di sini ya, ini chartnya di Igoi, saya yang di Tok yang di YT ya. Perhatikan di sini, ini pas jatuh dengan volume transaksi gede di 31 Juli. Kalau kamu masuk di situ, itu artinya nangkep pisau jatuh. Tapi kalau kamu beli di sini, ini sebenarnya retracement jatuh dengan volume transaksi yang semakin kecil gitu. Intinya masih spekulatif juga sebenarnya. Nah, terus yang ada pattern kayak gitu lagi, ini Adikarya, kita lagi review untuk buyback, untuk buy buat jangka pendeknya ya. Jadi ini ada pattern kayak pattern gitu untuk Adikarya. Dan aku mau kasih lihat di sini resistance-nya yang pertama di 314, terus yang kedua dia anyway menarik ya, ada banyak saham yang patternnya udah mulai breakout gitu. Ini dari pattern flag-nya tuh sekitaran 350, 370-an. Disclaimer, mungkin tercapai dalam rentang waktu 1 bulan atau kurang. Tetap siap-siap dengan pembatasan resiko juga ya. Oke, terus yang di Tok-Tok yang di YT aku mau bahas PTPP di Igoi chart-nya. Oke ya, PTPP di sini M-Trade masih ada, dan kita ada nge-remind lagi yang belum punya. Tadi kita remind untuk buy buat trading. Nah, aku suka sih pattern-pattern kayak gini, meskipun secara fundamental ya agak berat mereka. PTPP ini paling bagus di sektor konstruksi dan ADI dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Jadi buat trading jangka pendek. Disclaimer buat yang masih pemula, yang belum mengerti tentang pembatasan risiko, belum mengerti tentang analisis dan cara trading, lebih baik belajar dulu. Kelasnya untuk trading kira-kira masih 2 atau 3 minggu lagi kemungkinan. Sedangkan besok ada kelas untuk investing, belajar investing, langsung aja belajar di emvest.id_live. Itu kelas Investart namanya, kelas pengenalan untuk investing buat pemula. Isinya daging, isinya benar-benar daging, strategi investasi. Jadi bukan kayak yang saham itu apa, pengertian kayak gitu, enggak. Langsung daftar Investart buat besok jam 10 pagi, daftarnya ke emvest.id_live. Oke, nah aku mau bahas saham, bentar. TOTL untuk investasi enggak mau. Itu aku pakai daily, chartnya daily, jangan terlalu kecil time frame-nya. Semakin kecil time frame-nya semakin sulit menganalisis ya. LSIP-nya cakep, ngikutin Ali juga pattern-nya. Oke, terus aku mau bahas ASII. ASII gimana kabarnya? Ini ASII berpotensi membentuk flag ya. Jadi kalau ASII bentuk flag itu bakalan cakep. Ini dia lagi mau sideways, biarin aja dulu. Teman-teman jangan masuk di ketinggian, oke? Terus Antam juga termasuk pattern yang cakep, Joni, ini perhatikan, Antam juga pattern yang cakep. Ini lagi retrace normal, bekas breakout retrace normal. Aku lagi suka saham-saham yang kayak gitu. Cuman kalian gemes nggak sih kalau pas lagi mau masuk saham yang bagus-bagus kayak gitu, amunisinya habis. Tadi pagi aku mau beli, amunisiku habis gitu, yang di RDN. Terus gimana dong kalau habis? Isi lagi. Bercanda ya. Jangan diseriusin ya. Oke. BBYB gimana? BBYB HMSP, GGRM, PTPP, ADI, Antam, patternnya mirip BBYB juga. Ya, tadi BBYB ini juga kita udah profit taking beberapa hari kemarin, udah cuan nih. Pani bentar lagi tak bahas ya. Oke. BBYB kita udah cuan, udah profit taking, terus kita 13-15% kita ada buyback lagi, yang jangka menengah masih hold. BBYB ini baru di awal loh. Ku melihat Sido agak terguncang sebentar. FND Yang, ada FND Yang, ada FND Liu Chunwan. Aku amunisi habis pinjol, jangan, bahaya sekali, ya ampun. Oke. Ini stage 4, stage 1. Ini BBYB-nya sedang berjuang untuk keluar dari stage 1-nya. Breakout dari 308, maka dia akan masuk dalam stage 2. Oke, terus mantap, bisa unlimited. Unlimited, lucu juga ya. Excel
Excel, kemarin udah aku bahas. Bu Ellen lebih bingung nggak sih, ada amunisi belum tahu mau beli yang mana loh. Ikut MFest nanti tahu mau beli yang mana. Aduh, kalau udah ikut MFest, ikut Mtrade jadi lebih paham. Cara ikut MFest gimana caranya, udah ikut aja kelas besok deh. Jam 10 pagi daftarnya di emvest.id_live. Ini pertanyaan terlucu hari ini. Lebih bingung nggak sih, ada amunisi belum tahu beli yang mana. Kocak. Oke. Gimana cara nentuin masuk dan keluar? Besok yang investing kita ajarin. Kalau tanya trading, kelasnya 2-3 minggu lagi ya. Jadi kita banyak kasih kelas untuk pemula. Oke, aku ke Excel ya. Excel, hari ini kita santai-santai gitu ya. Kayak vibe-nya santai. Di sini kayaknya hujan sih di luar. Ini ada double bottom di Excel-nya, yang di Tok yang di YT. Aku lagi share di Igoy. Gestun, Michael, kenapa kamu di Tok? Oke, ini si Excel hari ini dia membentuk higher low dengan membentuk candle hijau ini. Ya, ini low-nya, ini low. Jadi kalau low yang hari ini lebih tinggi dari low sebelumnya, ini ada perbaikan tren dalam jangka pendeknya. Nah, tapi sebenarnya batasnya dia untuk menjadi uptrend itu di garis merah atas di 2320. Jadi kalau bisa naik di atas ini menjadi uptrend. Excel aku nggak terlalu favorit ya, dia bisa naik, tapi ini patternnya bukan pattern favorit aku. Jadi kayak masih sideways, terus dekat dengan resistance sidewaysnya. Aku suka pattern yang tiba-tiba breakout, terus abis itu ada retracementnya, kayak bentuk flag, bentuk pennant, kira-kira kayak gitu. Oke, terus sepertinya sebelum aku lanjutkan dengan saham perbankan, aku pengen summary dulu karena di sini banyak teman-teman yang baru mulai belajar trading, belajar investasi. Trading dan investasi itu totally dua hal yang sangat berbeda sekali. Instrumennya sama, tapi itu benar-benar beda banget. Istilah kata tuh, satu nasi dimasak jadi nasi goreng, yang satu lagi nasinya dimasak jadi apa ya? Jadi onigiri, ya lain sih, nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga pakai analogi seperti itu. Intinya tuh dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Jadi kalau aku baca bukunya Warren Buffett di sini, sebenarnya dia tuh ngajarin ketika melihat investasi itu seperti melihat bisnis, benar-benar seperti melihat bisnis. Dan buku yang pertama dibaca Warren Buffett yang pertama menginspirasi dia membaca ada 100 buku lebih waktu dia di usia belasan tahun sampai 20 tahun. Tapi ada satu buku yang menginspirasi dia tidak kalah dari bukunya Benjamin Graham. By the way, dia udah nggak pakai murni strateginya Benjamin Graham, di sini jelasin. Bukunya namanya, aku cari ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari itu di Kindle. Nih judulnya 1000 Ways to Make $1,000. 1000 ways to make $1,000. Catat aja, 1000 ways to make $1,000. Waktu itu $1,000 gede, kayak di sini mungkin udah jutaan dolar gitu loh. Yang nulis namanya FC Minaker, Minaker. Jadi buku ini tuh buku tentang bisnis yang sangat menginspirasi Warren Buffett. Di sini diceritain Warren Buffett tuh pas di Berkshire Hathaway annual meeting kan ditanya ya, apa yang sangat diperlukan sekali untuk melanjutkan Berkshire Hathaway, istilahnya kalau udah nggak ada kamu, nggak ada Warren Buffett, dan udah nggak ada Charlie. Terus dia bilang, kita perlu CEO, kita perlu orang-orang yang punya pemikiran money mind, bukan cuman orang yang jago secara bisnis dan manajemen perusahaan aja, yang jago mengelola keuangan. Dan jago mengelola keuangan tuh bukan cuman ngebaca laporan keuangan. Ya intinya mindsetnya, mentalnya tuh harus mental pebisnis, mental money mind. Nah money mind ini salah satunya dijelaskan dari buku yang tadi aku bilang, buku yang dibaca oleh Warren Buffett dan menginspirasi dia tuh 1000 Ways to Make $1,000. Oke, jadi kepengen baca, cari sendiri di Kindle. Aku sendiri belum cari buku itu. Kita lanjut ya.
Jadi mindsetnya trader dan investor itu sangat totally bertolak belakang sekali. Sedang kalau si investor tuh membeli perusahaan untuk bisnis, melihat secara bisnisnya, benar-benar beli bisnis, mindsetnya Buffett kayak gitu. Tapi kalau trader tuh enggak, kita cuma memanfaatkan momentum harga saham naik, dan kita kadang nggak terlalu mengutamakan fundamental perusahaan, fundamentalnya nggak bagus. Tapi kalau dia liquid dan patternnya cakep, kita trading. Kebalikannya, investing tuh harus perusahaannya bagus dulu gitu. Nah, kalau harga sahamnya turun, ya nggak apa-apa selama valuasinya murah. Makanya investor tuh harus tahan mental banget kalau ditarik turun gitu. Oke. Properti spreadsmanan kok nggak naik-naik, Sido muncul gimana? Oke. Ini ada yang galau Sido kayaknya. Ya oke lah, aku bahas Sido ya. Oke, mari kita bahas Sido muncul yang di TokTok, yang di IG, yang di YT boleh ke Igoy. Oke, Sido muncul itu kita M-Trade udah profit taking ya. Kita masuk di bawah sini dan udah exit ya. Kita coba lihat Sido. Ini udah profit taking berkali-kali dan sempat dapat multi bagger cuan 33 sampai 35% jangka menengah 26 April. Nah, aku cerita lagi ya, isi buku itu apa. Jadi aku baca dikit, aku ceritain, aku baca dikit, aku ceritain. Karena kalau kalian beli bukunya juga belum tentu dibaca juga kan. Oke. Nah, singkat cerita Sido muncul, ini tuh kita udah exit. Ini yang kita lihat tanggal 15 Februari itu ada apa sih? 15 Februari itu dia patah trennya. 15 Februari kok di sini? Oh, 15 Februari belinya. Profit takingnya 26 April. Sorry. Profit takingnya 26 April. 26 April tuh di puncak di sini. Pas di puncak banget. Lo kok bisa tahu kalau yang ini nyolong start jualan, dia belum breakdown, kita udah jualan di atas di sini. Kok bisa tahu? Ya nggak tahu sih sebenarnya. Kita bungkus cuan aja gitu. Jadi kita ngelihat dia waktu itu sempat naiknya tuh kayak ditarik banget. Nah, kita ngelihat wah ini gerakannya kok beda dari biasanya. Kita profit taking ya, tanggal 26 April. Terus abis ditarik dia dibanting, ngebentuk merah lumayan tebel, terus kita profit taking. Nah, setelah itu, setelah 26 April, setelah kita jualan, ini memang ada sempat naik dikit. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini patternnya apa ya? Aku nyalain komen, boleh dijawab. Dia membentuk pattern apa ya di sini? Ini pattern head and shoulders. Pattern head and shoulders apa? Head and shoulders itu apa? Pattern apa? Pattern bearish reversal. Ya, bearish reversal tuh tanda pembalikan arah turun. Apakah kalau udah bentuk head and shoulders gitu terus bakalan jadi downtrend? Belum tentu, tapi ini udah jadi kayak lampu kuning buat kita. Kayak tadi kalau supirku nyetir udah mulai 140 km per jam, udah mobilnya kayak mencolot-mencolot gitu. Aku udah mulai, Pak, kurangi sebentar, dia 120, naik lagi. Aduh, ya kayak gitu. Itu udah tanda-tanda. Jadi kayak indikator ya, head and shoulders ya. Keramas. Jadi ini bisa ketombenya rontok. Oke ya. Jadi waspada yang di Sido ini udah dikasih signal kayak gini. Kalau signalnya fail ternyata naik, intinya kamu udah bungkus cuan dulu. Nah, aku nggak tahu kamu posisi cuan atau rugi. Kalau beli di atas ya posisi rugi. Miss boleh tahu nggak makanan kesukaan aku apa? Hah? Makanan aku apa? Aku suka makanan apa ya? Aku suka semua makanan. Aku suka Indonesian food, enak Indonesian food. Terus aku suka makanan Thailand, nasi goreng nanas, aduh enak. Nasi jadi nasi goreng, oh iya sama nasi jadi bubur. Itu sopir atau pembalap, iya kan? Parah kan? What? Krisco nasi liwet wes bosan. Soto, ya benar-benar saya suka soto, betul. Oke. Saya mau bahas saham perbankan besar. Perbankan gede. Tapi sebelum aku bahas perbankan gede, nantilah aku bahas tentang buku itu, nanti aku bahas lagi. Aku mau bahas perbankan gede dulu. Comparison Big Bank kinerjanya first half 2024 ya. Jadi perbankan besar kayak BCA, BMRI ini kan memang udah kemahalan. Tapi masih bisa naik terus ya, karena The Fed mau turunin suku bunga, dan hati-hati kalau BOJ naikin suku bunga ya, Bank of Japan. BBRI investing berapa lama? Nah, kalau ngebaca buku ini Warren Buffett ya, investing tuh not even setahun.
dia paling tidak melihat hasil investasinya tuh 5 tahun. Pertama kali pas nerima titipan duit dari keluarganya kayak gitu. Oke, aku mau update buat saham perbankan dulu, perbankan gede ya. Jadi ada comparison kinerja Big Banks first half 2024 yang sebenarnya secara pendapatan bunga bersih semua big banks ini kompak naik, kecuali BBNI itu turun karena beban bunganya membengkak 41,5% secara tahunan ya. Jadi secara pendapatan bunga bersihnya itu yang naik paling tinggi itu ada BBCA 7,9%. Terus laba bersihnya BBCA tuh yang menangan juga, dia naik paling signifikan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya ini Bang capek antri. Kamu mau ngantri di bawah juga susah, ngantri beli di bawah susah gitu loh. Makanya belinya di CA. Laba BCA ini naik paling signifikan dibandingkan dengan yang lain, didorong oleh PPOP-nya dan pendapatan operasional yang tumbuh 11,2 dan 11% secara tahunan. PPOP ini adalah pendapatan operasional sebelum dia dikurangi dana yang disisihkan untuk antisipasi kredit macet. Nah, terus aku mau update lagi beberapa comparison yang lainnya untuk margin bunga bersihnya. Ini yang paling bagus juga BCA. Jadi dalam hal profitabilitas hanya BCA yang margin bunga bersihnya naik meskipun tipis. Artinya di periode ini hanya BCA yang makin cuan gitu loh. Terus di bulan Juni 2024 penyaluran kredit Big Bank kompak naik dengan BMRI yang memimpin pertumbuhan sebesar 20,5% secara tahunan. Nah, BMRI cukup bagus juga ya. Terus kalau comparison yang lainnya dari rasio kredit bermasalahnya, BMRI dan BBNI ini tidak hanya membukukan kredit yang naik, tapi juga dibarengi dengan perbaikan kualitas kreditnya. Jadi Bank Mandiri dan BNI ya, ini kualitas kreditnya cukup bagus ya. Jadi Bank Mandiri ini juga jadi yang paling rendah resiko kredit bermasalahnya. Terus kalau rasio likuiditas BBRI itu jadi satu-satunya yang likuiditasnya semakin longgar. Artinya uang cash yang dimiliki untuk penyaluran kredit itu semakin banyak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya BBCA juaranya gitu loh. Jadi kalau dibandingin BBCA paling menang kan. Nah terus bicara tentang current PBV, BCA paling mahal, nggak heran. BBCA paling mahal di 5,29 kali. 5 years PBV rata-rata juga paling mahal 4,37 kali. Makanya kan Bang capek antri, bener ya, capek antri nunggu dia turun di bawah. Udah 21% di atas rata-rata, tapi masih bisa naik. Cara belinya bukan lump sum, dengan cara DCA, dijelasin juga di MVest. Oke, terus cara belajar di MVest gimana? Sebaiknya ikut MVest Start dulu. Besok jam 10 pagi di emvst.id/LIVE. By the way, cara kita berinvestasi di MVest itu pakai cara investasinya Warren Buffett juga yang udah dikembangkan. Jadi bukan cuma Benjamin Graham doang. Nah, kemudian BRI current PBV-nya tuh 2,39 kali, masih di rata-ratanya 2,34 kali. Jadi kayak cuman kemahalan 2% doang, paling murah. Bank Mandiri current PBV-nya 2,6 kali, dimana rata-rata 5 tahunnya dia tuh 1,74 kali. Jadi sebenarnya Bank Mandiri ini lebih mahal daripada BCA, meskipun sebenarnya PBV-nya gedean BCA. Kenapa? Maksudnya lebih mahal dibandingkan historikalnya. Kalau BCA dibandingkan historikalnya itu cuman kelebihan 21% dari rata-ratanya, sedangkan Bank Mandiri itu kelebihan 49% dari rata-ratanya. Nah, metode untuk ngebaca valuasi ini tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang cuman hajar lihat PBV doang, ya berarti BCA yang paling mahal gitu. Kalau cuman ngelihat PBV doang, itu BBNI paling murah. Tapi kalau saya melihat secara rata-rata, secara 5 tahunan paling murah BRI. BRI itu pas di rata-ratanya sekarang. Kalau BBNI rata-ratanya 1,08. Kalau sekarang dia di 1,36, artinya BBNI itu lebih mahal 26% dibandingkan dengan historicalnya. Kenapa kita nyaman menggunakan historical valuation band ini? Karena sekali lagi dari pengalaman aku berinvestasi, ketika aku investasi di 2008 waktu itu pasar saham jatuh, aku beli saham murah, waktu itu CTRA dapat murah, valuasinya murah,
jualnya pas valuasinya kemahalan tuh aku pakai valuation band. Aku nggak membandingkan valuasi emiten itu dengan emiten lain, apalagi yang di sektor yang lain. Kalau masih di sektor yang sama masih oke lah. Oke, terus kemudian agro dia ada buyback ya, jadi ada buyback sekitaran 20 miliaran, nggak begitu banyak sih. Kita coba lihat ya buat teknikalnya saham-saham perbankan ini bagaimana. BCA tidak ada yang berubah, masih pattern cup with handle, tapi breakoutnya agak-agak berat di sini. Nggak usah terlalu dipikir secara teknikal, dia ini saham yang buat beli dan simpan. BMRI dalam pembentukan handle juga di sini, jadi turun untuk naik lagi. Kemudian BBRI, jadi ada yang bilang, Celan mah subjektif, kenapa sih nggak suruh BMRI? Itu BMRI juga naik banyak, bukan subjektif, karena kita ngelihat valuasinya udah tinggi ya. Jadi kita memilih BBRI karena valuasinya lebih murah gitu loh. Nah, BBRI di sini juga udah naik lumayan signifikan. Kemarin investor asing udah pada ngeborong sekitaran tanggal 20-an Agustus, makanya habis itu breakout. Kalau kalian belum punya sama sekali, ini adalah kesempatan terakhir sih sebenarnya menurut aku. Kalau kalian udah punya ya, kalau mau beli lagi pas turun silakan, kalau enggak ya boleh aja yang pilih yang lainnya. Sedangkan saham perbankan lainnya BNGA dan lain-lain ini kita tradingin aja. Secara valuasi ya agak mahal sedikit dibandingkan historikalnya, dan sebenarnya fundamentalnya di sini BNGA juga cukup oke. Di sini ada inverse head and shoulders juga. Nah, aku mau kasih satu kesimpulan. Intinya market sekarang masih dalam kondisi baik-baik saja kok. Kemarin kalau ada demo terus turun dikit itu koreksi normal aja. Ada atau tidak ada demo, ini market harus ada koreksi sedikit, karena kalau naik terus itu nggak sehat juga gitu. Nah, satu hal lagi yang aku dapat dari buku ini ya, jadi aku baca, aku cerita daripada kalian baca sendiri juga ya, tebel bukunya. Dan ini mendisiplin aku juga untuk aku bisa terus membaca supaya aku bisa terus bercerita. Satu hal yang aku lupa ceritain ke anakku adalah prinsip compounding. Compounding itu ternyata yang sangat menjadi DNA atau kayak darahnya, DNA-nya investasinya Warren Buffett ini. Dan ketika aku ngobrol dengan beberapa konglo di Indonesia, ternyata mereka juga membawa satu mindset yang sama, mindset compounding. Jadi banyak yang berpikir mindset compounding ini adalah investasi bunga berbunga. Jadi hasil investasi diinvestasiin lagi. Bener sih, nggak salah. Tapi sebenarnya mindset compounding ini adalah mindset dimana ketika kamu punya uang, kamu tuh mikir supaya bagaimana uang ini tuh bisa beranak lagi, bukan untuk hal-hal yang cenderung konsumtif. Nah, jadi kesenangan orang-orang kaya, bukan cuma Warren Buffett, kalau aku perhatikan, mindsetnya adalah ketika uang mereka tuh bisa beranak. Dan bahkan yang lucu, ketika mereka menjadi semakin kaya, mereka tidak menginginkan materi atau barang-barang. Mereka nggak terlalu kepengen beli barang-barang. Ya ada lah, pasti gaya hidupnya ada naik, kualitas hidup pasti naik. Tapi mereka nggak istilah kata tuh jadi kaya banget, gaya hidup nggak naik sampai tinggi banget juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, prinsip compounding itu udah menjadi gaya hidup, dan jadi tidak hanya jadi lifestyle tapi jadi hobi. Nah, kalau orang udah hobinya ngelipat duit, bukan ngelipat duit gini ya, hobinya melipat gandakan uang, itu yang menjadi reward buat mereka. Yang rewarding itu seru, kayak mereka main game. Jadi aku perhatikan buku ini, aku perhatikan beberapa teman konglo, salah satunya kan Pak Robert Budi Hartono ya. Jadi saya ngobrol dengan anak beliau ya, Pak Martin. Saya nanya gitu, gimana papa kabarnya? Oh, masih sehat. Hobinya apa? Masih hobinya ngedeal bisnis. Terus ngedeal bisnis yang ngurus siapa? Ya kita anak-anaknya gitu. Udah punya BCA, udah punya Jarum, masih ngedeal bisnis baru. Emangnya kalau ditanya kurang apa sih? Nggak kurang apa-apa, ya hobinya itu gitu loh. Jadi hobi kamu apa? Orang kalau hobinya ngelipat duit ya bisa jadi kayak gitu. Jadi prinsip compounding yang terus ditekankan di dalam diri kita. Jangan punya duit untuk belanja-belanja. Ya nggak apa-apa sih belanja, tapi hobinya hobi itu compounding. Susah aku ngejelasinnya gimana ya? Iya, maksudnya gitu sih, maksudnya gitu. Jadi intinya orang bisa kaya banget atau cuman kayaan aja itu by the time kalau
anak-anak zaman sekarang tuh kan banyak yang mereka maunya tuh spektakuler, pertumbuhannya spektakuler. Tapi kalau orang-orang kaya ini, mereka compoundingnya tuh kayak pertumbuhannya, saya nanya ke beberapa orang kaya, bukan yang ini bukan grup jarum yang saya tanya. Growth-nya tuh mau berapa persen sih minimal? Growth tuh minimal buat mereka 20% minimal banget. Kalau bisa 30%. Perusahaan harus bertumbuh di atas 30% tiap tahun. 30%, 30%, 30% terus. Uang kamu bertumbuh 30% tiap tahun, 20% tiap tahun. Berkshire Hathaway tumbuh sekitaran 20% rata-rata. Dan waktu itu pas Warren Buffett pertama kali banget terima titipan duit dari saudara-saudaranya, itu Dow Jones cuma tumbuh 7% doang. Dia mau beat Dow Jones dengan, dia bilang aku mau dapetin 10%. Ternyata dia malah bisa beat Dow Jones itu lebih dari 20% gitu loh. Jadi kira-kira kayak gitu terus, dia lipat gandakan terus. Dan Warren Buffett ini pernah mengalami masa sulit juga ketika salah mengakuisisi Berkshire Hathaway, perusahaan tekstil. Dia salah akuisisi itu, tapi ya yang namanya punya mental pebisnis ya, mental investor yang bagus, jadi dia bisa kembali lagi. Kenapa suruh aku minum kenapa? Intinya kayak gitu sih. BRI, BNGA udah dibahas, BBTN, INDF, PANI. Aku ini aja deh, PANI ya, menginspirasi banget buat aku yang lengah dikit pembayaran berhasil. Gak apa-apa, belanja tuh gak apa-apa, asalkan tabungannya juga makin banyak. Butuh pengendalian diri memang di awal. Oke, terus sebentar, aku masih mau cerita lagi terkait dengan buku ini, PANI. Sambil aku selingin bahas PANI. PANI-nya breakout beberapa hari yang lalu, kita ada review buy. Ini agak-agak high risk, di bawah level 5.600 batasi resiko. Di atas itu bisa ngehold, dan hati-hati ya, ini level tertinggi sepanjang masa. Ini resisten sangat kuat sekali. Kalau dia jebol dari resistance tertinggi sepanjang masa ini, si PANI jebol dari 6150, breakout dari sini, ini bakalan bullish banget. Tapi kalau dia gagal melewati 6150, ini bakalan dia turun. Intinya ini atap yang susah banget dijebol sebenarnya. Oke, kira-kira itu. Terus aku mau bahas satu lagi. Jadi kalau aku baca buku ini, Warren Buffett itu pas dia zaman masa-masa SD, SMP, terus masa kuliahnya, itu suka banget baca dan mencari ilmu. Nah, yang aku pengen tekankan di sini adalah orang yang sukses dalam investasi itu biasanya dia tuh nggak terburu-buru buat cuannya, tapi dia memang suka dengan proses belajarnya. Ya, jadi mau nggak mau memang harus belajar. Dan di sini juga ngasih semangat buat aku banget. Aku masih punya mimpinya apa? Jangan diketawain ya. Aku mimpinya pengen punya kayak Berkshire Hathaway. Judul bukunya apa? Nih, Warren Buffett judulnya. Yang nulis Robert G. Hagstrom. Ini yang menulis buku The Warren Buffett Way. Bagus, menginspirasi. Tapi buat pemula kayaknya ketinggian untuk langsung baca ke situ. Langsung aja besok belajar di MVStart jam 10 pagi. Daftarnya di emvest.id/LIVE. Rekomendasi sekuritas ada di YT saya. Jadi lihat aja di YT aku. Oke, udah gitu aja ya. Thank you buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Di Indonesia agak susah ya menerapkan benar-benar murni ilmunya Warren Buffett, harus di-combine. Kalau aku combine dengan ilmu ngebaca pergerakan supply and demand. Kenapa? Karena saham di Indonesia yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, belum tentu dia bisa naik. Aku mau kasih lihat kalian satu. Besok aja deh di ini deh, di Mvest ada dikasih tahu, udah dikasih lihat. Contohnya sih BMTR dari tahun 2020 katanya valuasinya murah, sampai sekarang gak gerak. Geraknya paling ya buat trading doang. Udah gitu aja. Pak Satria Gunawan, thank you. Kan di-combine sama Mtrade. Wah, kakak. Lain Mtrade ya, Mtrade trading. Di-combine sama Mvest. Itu aja ya. Saya Ellen May. Salam profit. See you tomorrow. Aradong, capek aku. Bis dari Singapura ke Surabaya. Kan Solo gak ada ya flight ke Singapura, capek banget. Jadi harus ke Surabaya, terus ke sini dulu. Dari perjalanan habis morning briefing tadi pagi tuh sampai rumah baru ini.
Thank you semuanya. Happy weekend. See you tomorrow di MV Start jam 10 pagi. Salam profit. Dah. Ellen Share Hathaway.